Sebagian orang, sebagian santri berkata, kok banyak amalannya, kapan belajarnya? Ketahuilah, amalanmu itulah yang menjadikan engkau kuat dengan ilmu. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan ilmu? Kuncinya sangat mudah, dan ternyata kecerdasan tidak masuk di sini. Kunci agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat, membawa keberkahan, kita harus membangun keyakinan dulu. Yang beri ilmu siapa sih? Allah. Yang beri ilmu adalah Allah. Maka yang pertama dan paling utama, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, jangan jauh dari Allah. Dekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat, pesantren-pesantren kita ini selalu ada zikir, ada bangun malam, ada ini. Karena tidak cukup mengandalkan kecerdasannya, tapi kita mengandalkan Allah. Tidak cukup kita bersandar dengan kecerdasan, tapi kita bersandar kepada Allah. Tahajud, memohon kepada Allah, berpuasa, beribadah, karena tahu yang memberi ilmu adalah Allah, bukan dengan hafalan. Maka kalau ilmu dicari dengan Allah, maka ilmu itulah ilmu yang akan manfaat. Ada orang mencari ilmu dengan kesombongan, tak peduli dengan Allah, yang penting hafalan tidak seperti itu. Makanya penuntut ilmu tidak cukup mengandalkan kecerdasannya dan hafalannya, akan tapi harus ada waktu saat-saat mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan. Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi', "Sakautu ila Waqi'in su'." Aku ngadu kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalan. Hafalan apa itu? Apa hafalan lafaz begini? Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Bukan hafalan lafaz atau hafalan lafaz. Imam Syafi'i sudah ada waktu itu. Hafalan lafaz sudah, Imam Syafi'i sudah punya apa saja. Orang kecil saja, belum balik saja sudah mengajar di Masjidil Haram. Sehingga di bulan Ramadan beliau mengajar sambil makan kurma karena lapar. Karena belum wajib puasa. Alimnya Imam Syafi'i tapi mengadu su'ahifti, jeleknya hafalan. Hafalan apa itu? Hafalan otak, hafalan hati. Kenapa kok ilmu susah diamalkan? Kenapa saya mendengar halal haram, saya mendengar amalan-amalan baik, saya tidak mengamalkan? Apa ini sebabnya? Warsadani ila tarkil ma'asi. Guruku berikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Maksiat dimulai dari maksiat mata kita, telinga kita, ucapan kita, urusan syahwat kita. Fa innal ilma nur. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhtanil 'asi. Cahaya Allah tidak akan dititipkan kepada orang yang penuh dengan kemaksiatan. Kita bisa bersalah, tapi kita harus bergegas memohon ampun kepada Allah. Ini langkah pertama, harus mendekat kepada Allah. Maka jangan ragu kalau lihat amalan Anda. Sebagian orang, sebagian santri berkata, kok banyak amalannya, kapan belajarnya? Ketahuilah, amalanmu itulah yang menjadikan engkau kuat dengan ilmu. Sebagian berkata, sibuk dengan zikir. Sibuk dengan zikir. Yang ngasih ilmu Allah, kita zikir kepada Allah, minta kepada Allah. Tapi biarpun bebas berzikir, tapi ikut aturan pondok, aturan pesantren. Jangan tentang begitu, zikir bro, baca Quran, kamu belajar. Tak mau baca, enggak, ikut aturan. Kalau zikir yang sudah ditentukan pesantren, baca itu. Jangan merasa ragu. Sudah cukup. Bahkan para santri itu setelah zikir-zikir yang rutin, seperti zikir ba'da sholat, bacaan-bacaan poin ayat-ayat Al-Quran itu, selebihnya zikirmu adalah membaca kitab. Tapi ingat, mengadu kepada Allah itu penting sekali. Aib dan celah seorang santri yang tidak pernah tahajud, bangun malam memohon kepada Allah. Apa yang dicari balik itu semua? Maka himbauan untuk bisa membaca muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah. Luar biasa. Muqaddimah Bidayatul Hidayah itu adalah permulaan orang mendapatkan hidayah, mengamalkan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jika dirimu tak mampu mengamalkan Bidayatul Hidayah, engkau tidak akan sampai kepada Nihayatul Hidayah. Yang tidak bisa melaksanakan ini kelas TK, kelas dasar, tidak mampu, jangan berhayal bisa naik pangkat. Baca kitab seperti Bidayatul Hidayah. Ada sulukil muridnya Al-Imam Haddad. Ayyuhal waladnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini adalah ilmu. Untuk bagaimana kita menuntut ilmu itu ada cara yang benar dalam menuntut ilmu, dan yang diutamakan itu adalah Allah. Membangun takwa Allah. Kalau orang bertakwa Allah akan diberi ilmu. Ilmu yang langsung dari Allah namanya ilmu laduni. Dasarnya ilmu itu saja. Tapi kenapa kok
sama hambanya. Kenapa bisa paham banyak? Bisa saja seorang murid melebihi gurunya. Kenapa? Ya, karena dia ketulusannya. Jangan kita sebut karena cintanya kepada guru, cintanya kepada Allah, cinta Rasulullah. Kan disyaratkan oleh Nabi, ada murid yang lebih pintar dari guru, ada. Rubba muballighin awan minas sami muballigh. As-sami dengar langsung dari Rasulullah, tapi kurang paham. Tapi didengar oleh pengikutnya, muballigh lebih paham. Kenapa? Kedekatan ibadah Allah. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.